بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Ikhwani, akhwati, teman-teman semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dan tidak bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sangat sadari nikmat-nikmat tersebut banyak jumlahnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sekian banyaknya nikmat tersebut adalah nikmat kita berkesempatan untuk bisa bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang sering dan biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita tahu majelis itu ada banyak ya, ada majelis tawa, ada majelis canda dan berbagai macamnya. Tapi majelis ilmu ini adalah majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan dalam majelis ilmu itu. Makanya siapa aja dari kita yang punya semangat dan kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu, syukuri nikmat itu. Karena barangkali banyak kebaikan yang kita dapatkan ternyata dari situ sumbernya. Dari majelis-majelis tersebut. Saking luar biasanya majelis ilmu ini sampai ada sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada orang datang cuman pengen duduk-duduk doang di majelis itu. Mampir doang, dia nggak ada niatan buat duduk di situ nuntut ilmu. Cuman mampir. Dapat keutamaannya apa enggak? Dapat." Makanya sekali lagi, siapapun dari kita yang rumahnya dekat masjid misalnya, ada kajiannya atau diberikan waktu luang sama Allah Subhanahu wa taala dan semangat kemauan untuk bisa datang majelis ilmu, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ada online ya, ada online, ada offline. Cuman offline ini berkahnya luar biasa. Berkahnya banyak. Online pun ada kebaikan-kebaikannya banyak juga. Kita lakukan dua-duanya insya Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita hari ini insyaallah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak teladan yang terlupakan. Ada sedikit hal yang ingin Anda sampaikan di sini terkait judul yang kita angkat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah manusia biasa. Rasulullah itu apa? Manusia biasa. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mungkin bisa agak sedikit kesini agak panas yang di sana soalnya. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri beliau ini manusia. Beliau manusia, bahkan beliau mengalami seluruhnya yang manusia alami.
Dari mulai dilahirkan, beliau dilahirkan. Beliau punya orang tua, dilahirkan, mengalami masa kanak-kanak juga Rasulullah SAW. Beliau berdagang, aktivitas, beliau menikah, beliau punya anak laki-laki, anak perempuan, sakit juga sakit Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sempat berfirman di surat Al-Kahfi di ayat paling terakhir, ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, katakanlah, aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Spesialnya dan bedanya Rasulullah itu dapat wahyu, kita enggak. Artinya petunjuk kebenaran ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sampaikan Rasulullah dan anak-anak, itu artinya memang Rasulullah itu mengalami masa-masa bersama anak-anak. Entah itu anak beliau sendiri atau anak-anak yang bersama beliau walaupun bukan anak kandung. Kemudian di judul juga kita katakan apa? Teladan yang terlupakan. Karena memang banyak orang sekarang mulai mengambil teladan dari yang lainnya. Banyak sekarang anak-anak muda baca buku apa? Buku pemikir-pemikir nggak tahu asalnya dari mana, agamanya apa, pemikirannya apa. Yang mungkin saja punya penyimpangan-penyimpangan yang tidak disadari, akhirnya ikut diambil pemikirannya. Kita ini orang Islam sama Allah Subhanahu wa taala diberikan panutan imam besar yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya bukan cuma kita biar wah Rasul kita bagus, jago. Tapi untuk kita tiru. Itu maksudnya. Uswah itu dalam bahasa Arab dimaksudkan untuk diikuti. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh semangat nih, nggak perlu kita buka buku-buku yang punya pemikiran-pemikiran aneh, orang-orang barat yang kita nggak tahu agamanya apa. Wallah, baca apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan luar biasa. Itu jalan petunjuk, itu jalan yang lurus. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang mengatakan seperti perkataan orang-orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diajak ikut sama Rasul. Jadi para nabi dan para rasul kan ngajak umatnya ya. Ayo sembah Allah, ngajak umat diajak. Orang-orang kafir Quraisy ketika diajak mereka bilang apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Nggak usah kamu wahai Muhammad, kita ini punya bapak. Bapak kita orang-orang jago juga. Kita ikutin bapak kita udah cukup. Kita nggak butuh sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diucapkan oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy ketika diajak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Kenapa kita harus ikut kamu ini? Kenapa? Kita tinggal ikut siapa? Bapak kita pejuang, pedagang, orang kaya, orang besar." Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menolak untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mengatakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau juga di surat Al-Furqan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Nanti di hari kiamat bakal ada orang-orang yang gigit tangannya.
Orang-orang zalim yang gigit tangannya sebagai bentuk penyesalan yang luar biasa. Nyesel dia. Nyesel itu berarti ada yang salah ya. Ada langkah yang dia nggak ambil padahal bisa diambil langkah itu. Kenapa dia nyesel? Apa yang disesali? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba aja waktu di dunia aku ikuti jalannya para rasul. Sekarang bisa aja dia ngomong, dia mau ambil, dia nggak mau ambil, dia mau ikuti, dia nggak mau ikuti, bisa aja dilakukan hal tersebut. Tapi nanti di hari kiamat begitu tampak mana kebenaran, mana kekeliruan, jelas di situ timbul penyesalan baru. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba aja aku ikut jalannya para nabi dan rasul tersebut. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di ayat 66, kata Allah, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Dan di hari ketika wajah-wajah mereka dibulak-balikan, dibakar di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya penduduk neraka ini. Mereka berkata, "Ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula." Mereka mengatakan apa? Penduduk neraka nih, di antara penyesalan yang mereka ucapkan terus-menerus, coba aja dulu kita taat sama Allah dan taat sama Rasulnya. Ayat-ayat yang berbunyi mirip dengan ayat-ayat ini banyak jumlahnya, yang seluruh ayatnya menggiring kita kepada ikut Allah, ikut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kajian-kajian seperti ini bukan kajian antum ikut ana, kita ikut fulan, ikut alan, enggak. Kajian-kajian seperti ini ngajak kita bareng-bareng buat ikut siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya, cara ibadahnya, keyakinannya, akidahnya, menjalani hidupnya, biar kita nggak termasuk orang-orang yang nyesel nanti di hari kiamat, sebagaimana yang tadi kita bacakan ayat-ayatnya. Bahkan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi apa? Ciri daripada keimanan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Allah bersumpah. Allah butuh bersumpah apa enggak? Allah nggak butuh bersumpah. Allah ini kalau sudah berkata pasti kebenaran isinya semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah sebagai bentuk keagungan Allah. Allah mengatakan apa? Demi Allah, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW itu penentu sebagai hukum mereka. Ana sama fulan beda pendapat, antum sama ana beda pendapat. Yang benar bisa ana, yang benar bisa antum. Yang menentukan siapa? Petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghukumi. Dan kalau kita ridha terhadap hukum tersebut, itulah Islam. Itulah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nur ayat 51 menceritakan orang-orang yang beriman. Innama qaulal mu'minin. Orang beriman itu omongannya kayak gimana? Idza du'u ilallahi wa rasulih, kalau mereka diajak menuju Allah dan Rasulnya untuk menjalani kehidupan ini dengan hukum Allah dan Rasulnya, dengan aturan Allah dan Rasulnya, apa jawaban orang yang beriman? An yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Apalagi zaman sekarang ini ya. Banyak orang mengambil panutan-panutan yang kita nggak tahu siapa. Sekali lagi mungkin kita nggak tahu agamanya bahkan apa. Tapi begitu omongannya menarik, diambil. Dan kami sebutkan di judul ini teladan yang terlupakan. Karena memang terkhususnya dalam masalah tarbiyah mulai banyak apa? At-taghrib. Ngambil ajaran dari barat. Dan dianggap itu adalah penemuan atau pelajaran-pelajaran yang mengetahui psikologi anak dan lain sebagainya. Padahal Islam telah datang membawa kebaikan tersebut jelas gamblang luar biasa. Makanya orang yang ikut Rasulullah SAW ikutin ajarannya, wallah selamat. Selamat. Siapa yang selamat? Dia selamat, keluarganya selamat,
anaknya selamat insyaallah. Makanya para ulama mengatakan apa? As-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu artinya ngikutin ajaran ya Rasulullah SAW itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Dan kita tahu ya cerita Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu disuruh bikin kapal besar, yang beriman suruh naik. Nah, kata para ulama, as-sunnah safinatun Nuh. Di antara yang mengatakan hal ini adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Yang naik selamat, yang gak mau naik tenggelam. Dan subhanallah ini permisalan Rasulullah, permisalan para ulama ini permisalan yang dalam sekali. Karena Nabi Nuh waktu naik kapal datang banjir bandang, itu Nabi Nuh ngelihat anak sendiri disuruh naik. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku ayo naik ke sini. Anaknya bilang apa? Qala sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma. Enggak, Bah. Aku mau naik ke atas gunung aja, ke atas tebing yang tinggi. Selamat juga, Bu. Dia kira ada yang menyelamatkan yang lain. Tinggi, gunungnya, tebingnya tinggi, banjirnya nggak bakal sampai ke sana dan lain sebagainya alasan-alasan tersebut. Nabi Nuh bilang apa? La asimal yauma min amrillah. Nggak ada perlindungan pada hari ini selain naik ke sini. Buruan naik. Nggak mau naik. Dan sunnah kayak gitu. Kalau kita ikutin sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wallah selamat insyaallah bismillah. Selagi kita ngikutin dengan ikhlas dan benar, selamat kita. Termasuk di dalamnya apa? Cara kita mentarbiyah anak-anak kita dan menjaga keluarga kita. Kita ini mungkin kita di sini ya. Ana sama antum yang hadir di sini mungkin kita umur pernikahan kita berapa sih? Ya maksudnya belum sampai kayak bapak kita ya. Anak-anak kita masih kecil-kecil. Salah itu wajar. Salah ngedidik anak atau sama istri belum apa? Belum nyambung. Masih sering beda pendapat atau apa namanya? Tengkar bahkan. Tapi yang harus kita tahu apa? Belajar. Belajar. Yang penting itu belajar. Ini yang akan kita bahas. Insyaallah biidznillah ta'ala. Maka dari apa yang tadi kita sampaikan, kita tahu dan sadar bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mizanul akbar, timbangan yang terbesar. Artinya pengen tahu itu benar apa enggak, ya lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah basyiran wa nadhira. Beliau itu diutus sebagai pemberi kabar baik dan pemberi kabar buruk. Artinya perintah dan larangan. Tinggal kita lihat dan tanya diri kita. Kita ikut perintah itu atau enggak. Nah, jangan suka jalan sendiri. Kadang nih ada nih anggapan-anggapan di kepala kita. Kayaknya ini benar nih. Nah ini jangan. Benar itu bukan apa yang kepala kita bilang itu benar. Benar itu adalah yang Rasulullah SAW sampaikan itu benar. Pernah ada 3 orang datang ke rumahnya Rasulullah SAW. 3 orang ini orang-orang soleh. Punya semangat ibadah yang besar luar biasa. Datang ke rumah Rasulullah nggak ada. Adanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya. Akhirnya ditanya sama 3 orang ini tentang ibadahnya Rasulullah itu gimana sih? Dikasih tahu sama Aisyah. Aisyah istrinya tahu ibadahnya Rasul. Dikasih tahu sama Aisyah. Merekanya diem 3 orang ini sambil ngomong sampai disebutkan dalam hadisnya apa? Ka'annahum taqalluha. Ketika mereka mendengar ibadahnya Rasulullah, mereka apa? Merasa ibadah mereka ini selama ini nggak ada apa-apanya. Aduh, ibadahnya Rasul kayak gini berarti kita ketinggalan jauh. Berarti kita lalai. Terus yang satu bilang apa? Kalau gitu mulai sekarang aku nggak bakalan nikah. Pengen fokus ibadah, bayangin. Yang satu lagi bilang apa? Aku mau sholat malam terus, nggak mau tidur.
Pokoknya malam jangan tidur, pengen ibadah terus. Dalam satu riwayat yang ketiga bilang apa? Aku tidak mau makan daging. Gak pengen terlena sama dunia, pengen ibadah terus. Kemudian orang ini pergi, 3 orang ini Rasulullah SAW datang. Aisyah cerita, ya Rasulullah ada 3 orang datang, begini, begitu, begini, begitu. Kata Rasulullah, panggil tuh orang. Suruh kesini. Ini salah nih. Dipanggil 3-tiganya. Kata Rasulullah, "Antumul ladzina qultum kada wa kada?" Benarkah kalian ini yang tadi bilang ini dan itu? Cerita yang Aisyah sampaikan. Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kita semangatnya ada nih buat ibadah nih. Kata Rasulullah apa? Inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Dan yang paling khusyuk, aku di antara kalian semua. Artinya kalau ngomong soleh, yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomong takwa, yang paling takwa Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bilang apa? Walakinni atazawwajun nisa. Tapi aku nikah. Aku tidur malam. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang ketiga bilang apa? Dia mau puasa terus, nggak mau buka. Artinya setiap hari puasa, setiap hari puasa, setiap hari puasa sebagai bentuk ibadah. Kata Rasulullah, dan aku puasa kadang enggak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Ini sunnah Rasulullah SAW ini. Kalau diikuti, wallah gembira kita luar biasa. Artinya jadi solusi buat hidup kita. Cara kita sama anak-anak kita. Ya kita pasti ada salahnya manusia ya. Kadang amarah Kadang amarah datang. Kadang iman kita lagi rendah, kebawa emosi, marah. Kalau pas lagi kebawa emosi, ini salah posisi aja kita bisa jadi bahan buat kita marah. Kadang banyak hal-hal seperti itu banyak dalam keluarga kita. Tapi sekali lagi belajar. Biar kita tahu kita salah, kita bisa perbaiki besok lagi. Bisa terus perbaiki diri besok lagi. Terus demikian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik dan merawat anak-anak ada ada 4 hal yang kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak poin. Dan itu kalau pengen dibuat kajian bisa panjang. Tapi kita fokuskan mengambil 4 pelajaran dari Rasulullah SAW dalam mendidik anak atau dalam memposisikan diri kita mengatur keluarga kita. Yang pertama, kasih sayang. Kasih sayang. Dan kasih sayang ini bukan perkara berat yang bisa dikasih orang tua sama anaknya. Karena kasih sayang itu sendiri memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang tua untuk anaknya. Itu fitrah yang ada pada diri kita. Ibu sayang sama anaknya, bapak sayang sama anak itu pasti. Bapaknya kalau lagi pergi nih, lagi safar, ninggalin anaknya. Lihat video anaknya aja, kadang ya Allah kangen sama anaknya, Masya Allah. Ibunya mungkin yang pernah umroh mungkin seminggu, 10 hari, lihat foto anaknya, ya Allah, teleponan sama anaknya. Itu fitrah manusia, orang tua sayang sama anaknya. Maka mainkan peran tersebut dengan baik dan benar. Yang sayang sama anak yang sayang. Volume nggak peduli kita kecilin. Harus peduli sama anak, tapi dengan sayang. Tapi sayangnya sayang yang benar, jangan sayang yang keliru. Sayang yang keliru memanjakan anak. Sayangnya benar-benar maslahat untuk anak, sayang sama anak. Dan ini Rasulullah SAW tampakkan. Jadi sayangnya Rasul sama anak itu bukan cuma di rumah doang, kelihatan di luar. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini adalah sahabat
yang pernah jadi pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun. Dari kecil. Dari kecil sama Rasulullah SAW. Nah ini tahu nih gimana sikap Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik apa? Wallahi, demi Allah. Kata Anas bin Malik. Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah ngelihat orang yang paling penyayang sama anak dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terus kita linting-linting apa? Kumis kita atau lain sebagainya biar terlihat menyeramkan di depan anak-anak kita, enggak. Justru apa? Sayang. Rasulullah SAW kisahnya semua kita tahu. Rasulullah apa? Keluar sholat duhur sama sholat asar bareng Hasan dan Husain. Sholatnya sujudnya lama. Sampai sahabat ada yang bangkit dari sujud. Khawatir Rasulullah apa? Pingsan, dapat wahyu atau yang lainnya. Tapi ketika ngelihat Rasulullah masih sujud, akhirnya sahabat ini balik sujud lagi. Setelah sholat ditanya Rasulullah, ya Rasulullah sujudmu panjang sekali ya Rasulullah. Apakah turun wahyu atau lain sebagainya? Apa kata Rasulullah? Cucuku tadi main-main di punggung. Aku gak mau ganggu mainannya dia. Dia lagi main di punggungnya Rasulullah SAW. Aku gak mau ganggu mainannya dia. Biar dia main sampai beres. Ini sayang, wallah luar biasa. Sayang yang luar biasa. Nah kayak gini perlu kita pupuk di hati kita. Nah untuk kita jadi orang penyayang. Jadi orang penyayang. Di luar kita boleh tegas sama orang dalam berbisnis ya. Buat jangan sampai ketipu dan lain sebagainya. Ngatur ini, ngatur itu, tegas dan lain sebagainya. Tapi di rumah jadi apa? Jadi bapak. Jadi bapak. Nah. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak akidah yang benar. Mengajarkan anak akidah yang benar. Jadi anak ini adalah benih. Benih. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan modal pada mereka anak-anak akidah yang benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak itu dilahirkan punya modal fitrah tauhid. Modal akidahnya itu ada anak-anak. Tapi kata Rasulullah apa? Bapak sama ibunya yang bikin anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya orang tua yang berperan merusak akidah fitrah yang Allah sudah fitrahkan sebelumnya. Sehingga kita, orang-orang Islam, harusnya apa yang kita lakukan? Menjaga fitrah tersebut dan mengembangkannya. Anak-anak diberikan fitrah tauhid. Nah kita apa? Ajarin akidah sama anak-anak kita. Dan akidah itu bisa diajarkan pada anak sejak anak masih kecil sekalipun. Dari mulai apa? Perkara-perkara yang kelihatan, perkara-perkara yang anak suka, perkara-perkara yang memang dia paham. Yang ringan-ringan aja bahasanya. Wallah anak ingat banget Ustadz Firanda pernah ngomong apa? Antum ini kalau lagi di meja katanya, lagi makan bareng keluarga, lagi makan ini antum makan suapan yang antum makan nih, bilangin ke keluarga ini dari Allah Subhanahu wa taala. Abah cuma bisa usaha. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Wallah jadi pelajaran tauhid itu. Jadi pelajaran akidah. Lagi hujan, ya kita mungkin ada sebagian orang tua nggak suka anaknya hujan-hujanan ya, masuk angin atau sakit dan lain sebagainya. Ya tapi biarin dia pegang apa? Air hujannya. Bisa jadi pelajaran akidah lagi. Bisa. Pohon misalnya, jalan-jalan ke gunung, ke apa? Batu Raden misalnya sama anak-anak kita, jadi pelajaran akidah bisa. Jadi pelajaran akidah yang diberikan pada anak itu sejak dini, sejak anak masih kecil dengan bahasa yang dia bisa pahami dari perkara-perkara yang mereka tampak, melihat dan mereka sukai. Mereka sukai.
Nggak apa-apa cerita surga sama anak, nggak apa-apa. Cerita surga, di surga apa? Sukanya apaan? Dia pengen terbang di surga, nanti kita bisa terbang, kita bisa senang di surga. Nah, jadi anak-anak diajarkan perkara akidah. Ini yang akan memberikan efek penjagaan di masa depan anak. Akidah ini penting, luar biasa. Yang ketiga, teladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW dalam mendidik anak adalah doa. Doa. Harus kita doa. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Doa. Doa minta apa? Minta kesolehan anaknya. Di antara doa yang patut untuk kita sering doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak-banyak doa. Doa ini bisa ngerubah apa yang kita nggak bisa rubah. Doa ini bisa ngelakuin apa yang kita nggak bisa lakuin. Berdoa kita sama Allah Subhanahu wa taala, minta kesolehan anak-anak kita. Dan minta sama Allah biar dipanjangkan umurnya, biar bisa terus ngedidik anak-anak kita. Bisa melihat dan merasakan bakti mereka. Doa. Dan doa ini sama Rasulullah SAW sudah disampaikan, apalagi doa orang tua. Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa orang tua. Termasuk doa baik dan doa buruk, hati-hati. Kalau di negeri Arab itu banyak orang tua yang jauh dari agama yang suka ngomong gini. Allah la yuwaffiqak. Artinya semoga Allah tidak memberikanmu taufik. Ini banyak ditentang oleh para ulama di antara omongan-omongan yang sering dilontarkan oleh para orang tua. Doa. Semoga Allah tidak memberikanmu taufik. Tuh anak subhanallah. Kita nggak tahu nih orang cari kerjaan nggak dapat, hidupnya sulit, barangkali dari doa orang tuanya. Ada ustadz namanya Ustadz Farid Gasim Anus di Cirebon. Dia pernah cerita tentang Abdullah bin Ni'mah. Orang yang sekarang lumpuh semuanya. Cuman kepalanya doang yang nggak lumpuh. Dari kepala ke bawah lumpuh semuanya. Tuh tangan, kaki nggak bisa bergerak. Cuman bisa ngomong doang. Celaka dia. Kata dia apa, ini doa abahnya dia. Yang jadi pelajaran besar buat dia, dan dia pengen ini jadi pelajaran buat kaum muslimin semuanya. Bapaknya nyesel luar biasa, berobat keluaran miliaran, nggak sembuh anaknya. Hati-hati sama mulut kita. Mama bilang jangan celaka nanti. Nanti kalau itu terjadi yang nyesel siapa? Kita orang tua. Penyesalan yang kita nggak bisa tarik lagi. Tapi kalau doanya baik, ya Allah, barangkali sekarang badung tuh anak, besok apa? Nurut, soleh. Barangkali nanti di masa tua kita butuh bantuan mereka. Jangan kita udah lelah dengan masa tua kita, lelah juga ditambah dengan kondisi keluarga kita yang tinggalin kita. Semua hasil itu ada prosesnya. Nah, kita di proses ini hati-hati. Jangan sampai sekarang kita masa bodoh tapi nanti begitu dapat hasilnya nangis kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi kasih sayang, yang kedua ajarkan akidah pada anak dari mulai kecil. Hati-hati sama tontonan-tontonan mereka juga. Sering kami sampaikan di sini apa? Di antaranya film Krishna. Film Krishna anak biru tuh. Anak biru terus disuling-sulingan dia apa? Di pohon sakti itu anak. Nah, ini perkara-perkara yang bisa merusak apa? Akidah kita. Sehingga sosok tersebut menjadi sosok yang terngiang-ngiang di kepalanya itu ada sosok apa? Sosok baik, sosok agung, besar, hebat dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, tontonan-tontonan sekarang atau kayak biasa sinetron-sinetron singkat tuh apa namanya?
ikan emas ajaib. Ikan emas nggak ada yang ngasih, kakek-kakek tuh bisa apa? Mengabulkan permintaan dan lain sebagainya. Ini perlu kita jaga anak-anak kita. Kita jaga. Anak-anak ini nggak paham. Kalau kita nggak kasih batasan, nggak bakal ada batasannya. Kasih batasan-batasan tersebut. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, belajar. Siapa yang belajar? Orang tuanya. Karena kalau kata pepatah Arab apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Kita pengen ngajarin anak kita, tapi kitanya nggak belajar. Mau ngasih apa coba kira-kira? Makanya orang tuanya juga harus belajar. Alhamdulillah sekarang ya Allah. Sekarang ini kajian ustadz siapa yang besar di Indonesia sekarang? Mungkin dia ustadz tersebut nggak datang ke Purwokerto, tapi kita bisa lihat apa? Siarannya. Belajar dari online, offline, ustadz-ustadz yang punya akidah dan manhaj yang benar, yang lurus, kita belajar sama mereka. Buat apa? Buat kita didik keluarga kita. Kalau kita pengen didik keluarga kita, kita nggak punya ilmu, mau pakai apa coba? Feeling. Mau pakai nggak bisa pakai feeling gitu. Kerjaan aja kadang pakai feeling apa? Kadang meleset. Apalagi ngurus keluarga. Jangan pakai feeling. Pakai ilmu, belajar. Tanya sekarang gampang, dengar kajian gampang. Sekarang mau sambil lari olahraga dengar kajian bisa. Bayangin. Dulu lari sambil dengar kajian gimana coba? Nggak bisa. Sekarang dengar kajian jelas lagi. Ambil lari, ambil olahraga, ambil fitness. Semuanya bisa dilakukan. Dengar kajian, nasihat-nasihat di YouTube banyak, kajian masyayikh, kajian ustadz-ustadz. Nah ini kita maksimalkan agar kita bisa mendidik anak-anak kita juga dengan ilmu. Nah itulah 4 pelajaran yang kita bisa pelajari dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk teladan kita. Semoga hal tersebut bisa menambah ilmu kita. Kemudian sedikit ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta anak terhadap sholat? Bagaimana cara menjelaskan kenapa kita harus sholat? Bagaimana cara mengajak anak untuk sholat yang baik dan benar? Masya Allah, 3 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta anak terhadap sholat? Ada satu hadis yang kita udah hafal semuanya. Kata Rasulullah apa? Perintahkan anak kalian sholat umur 7 tahun. Pukul dia ketika sampai 10 tahun. Sebelum 7, apa yang dilakukan oleh orang tua? Membuat anaknya suka sholat. Gimana caranya? Ini biasanya ya, ini disampaikan oleh Dr. Jasim Al-Mutawa. Mereka bilang anak itu terkhusus biasanya di umur 2 tahun itu sukanya niru, suka pakai peci bapaknya, pakai cadar ibunya, pakai kerudung gede ibunya, mukena ibunya. Itu mereka suka niru. Dan biarin mereka niru. Tapi kalau udah 3 tahun, udah setahun nih, udah 3 tahun itu biasanya niru, masih tetap niru tapi sambil mulai banyak gerak. Ikut sholat sama abahnya, tapi rokaat kedua udah mancung dia pergi kemana tahu. Atau Allahu Akbar bareng sama kita, begitu udah takbir si anak naik atas mimbar misalnya. Nah itu anak 3 tahun mulai apa? Mulai masih ngikutin tapi dengan banyak gerak. Nah nanti 4-5 tahun biasanya mulai apa? Mulai nolak. Disuruh sholat nggak mau. Nah ini orang tua jangan terlalu apa? Jangan terlalu wah nggak sholat gimana, ini sholat adalah tiang agama. Nah benar, cuman langkah-langkah tersebut perlu kita sadari. Kalau anak itu memang pertama suka niru, ntar nirunya ambil gerak, nanti lama-lama apa? Mulai nolak. Nah begitu mulai nolak, kita mulai apa? Mulai bikin dia suka sama sholat. Ada 2 hal yang perlu kita pupuk. Yang pertama suka sama sholat, yang kedua menghargai waktu. Jangan fokus sama benar atau enggaknya sholatnya dulu.
Jangan takbir, enggak takbir ya harus. Bacanya mana coba dites. Jangan. Yang kita fokuskan dua, apa? Suka sholat sama menghargai apa? Waktu. Maksudnya menghargai waktu apa? Tahu waktu sholat. Oh sekarang waktunya sholat nih. Sholatnya benar apa enggak? Jangan terlalu dikomen dulu. Yang penting nih anak suka sholat dan tahu waktu-waktunya. Itu dulu aja. Boleh dengan cara, pernah kita sampaikan di sini, boleh dengan cara kita belikan sejadah kecil buat dia. Di Shopee atau kalau pengen ke toko suruh milih langsung boleh. Atau di Shopee tunjukin gambarnya, mau yang warna apa. Beliin mukena, beliin peci. Diajak ke masjid sama bapaknya misalnya. Subhanallah ada bapak suka bawa anaknya ke masjid. Nah di perjalanan dia menuju masjid nih ada batu yang sama orang dijadiin buat pembatas rumahnya dia biar orang nggak parkir di rumahnya dia. Batu pembatas doang. Tapi si anak ini kalau mau ke masjid selalu naik naik batu itu, suka dijadiin mainan. Akhirnya si anak sama si bapak, ya udah nggak apa-apa, naik ke atas batu loncat-loncat. Setiap berangkat setiap pulang, sampai si anak senang ke masjid. Nah ini bisa dilakukan dan kita tahu ya masing-masing ya kira-kira apa aja yang bisa kita usahakan buat anak kita bikin mereka jadi lebih suka sama sholat. Nah itu dilakukan. Nah 7 tahun baru diperintahkan. Udah sholat belum? Kenapa belum sholat? Ayo sholat dulu. Nah, nanti 10 tahun. Nah itu prosesnya apa? Prosesnya panjang. Bagaimana cara menjelaskan kenapa kita harus sholat? Nah ini kita jelasin sama anak-anak. Sebenarnya cara menjelaskan perkara-perkara seperti ini banyak ya. Banyak. Kita bisa bilang sama anak-anak kita apa? Sholat ini adalah yang ngejaga hati kita. Kita gak bisa bersihin hati kita, keluarin hati kita cuci. Gak bisa. Kalau baju kotor bisa cuci. Nah hati kita bersihin ini gimana? Masukin, gosok pakai sikat. Gak bisa. Bersihinnya apa? Pakai sholat. Pakai sholat tuh bersih tuh hatinya. Bersih hatinya. Nah itu bisa pakai cara tersebut untuk menjelaskan kenapa kita harus sholat. Nah kalau lihat orang gila di jalan misalnya nggak pakai baju, ya kan suka ada aja ya kita ajak anak kita naik motor lihat orang gila, bibi orang gila. Kita jangan takut-takutin sama orang gila, tapi kita bisa bilang apa sama dia? Makanya sholat. Nanti Allah jaga kita, bisa begitu. Nah, dengan perkara-perkara yang mereka lihat dan kelihatan itu bisa lebih difahami sama anak. Bagaimana cara mengajak anak untuk sholat yang baik dan benar? Ya dicontohkan, disekolahkan di sekolah yang mengajarkan sholat. Kalau kita pengen anak kita belajar sholat dan sholatnya benar, sekolahnya international school. Sampai ada yang anak dimasukin international school, sekolah Singapura apa sekolah apa gitu. Di pulang ke rumah baca doa, makan doanya doa agama lain. Itu orang tuanya kaget langsung. Ya Allah, dapat dari mana ini? Dari temannya. Nah, harus apa? Ya harus kita ajarin dan harus kita pilihkan tempat belajar bagi mereka yang baik, yang mengajarkan sholat yang baik dan benar. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan juga teman-teman semuanya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhal, barakallahu fikum. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup kajian kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, kemampuan, semangat untuk tetap ikhlas dan punya kasih sayang pada anak dan keluarga kita. Ya lebih memaklumi mereka dari kesalahan-kesalahan mereka, lebih bisa tenang, lebih bisa berpikir dengan lebih sehat lagi, bisa jadi orang tua yang terus belajar dan bertanggung jawab tentunya untuk menggiring mereka kepada
surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kumpul yang hakiki itu kumpul di surga. Kumpul di dunia nggak bisa kita pastikan. Kumpul yang hakiki adalah kumpul di surga. Adapun keluarga yang satu di surga nanti ada yang di neraka satunya, itu bukan perkumpulan namanya. Maka kita usahakan hal tersebut dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan agar memberikan kita taufik untuk bisa mentarbiyah anak-anak kita dengan baik dan benar, dan bisa diberikan kebaikan daripada bakti mereka kepada kita di masa tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.